Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan senantiasa menjaga kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Berbunyi demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu ibadah yang sejati. Melalui media cetak dan elektronik, generasi muda tentu mendengar banyak kasus yang menimpa orang Kristen. Hal ini bisa terjadi karena mereka memisahkan antara rohani dan hal duniawi. Maka kehidupan rohani mereka di gereja yang kelihatan begitu rajin, taat, dan setia kepada dan melayani Tuhan tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Tidak heran kita sering menjumpai dan bahkan terkejut mendengar orang-orang Kristen, termasuk pendeta, melakukan kejahatan dan jatuh ke dalam dosa karena tahta, harta, dan wanita atau pria. Generasi muda, hal di atas dapat terjadi karena banyak orang Kristen tidak mempunyai ibadah yang sejati. Padahal ibadah demikian bukan hanya datang berbakti di gereja, tetapi juga menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Ini menyangkut hidup praktis yang harus kita perhatikan sebagai nasihat Paulus setelah membahas doktrin pasal 1 sampai dengan pasal 11. Ia tidak menasihati dengan ancaman, tetapi dengan kasih kemurahan Allah. Ia mengatakan bahwa dalam ibadah yang sejati harus tercakup 1. Mempersembahkan tubuh kepada Allah. Ayat 1, yaitu mempersembahkan seluruh hidup kita sekali untuk selamanya kepada Allah dan bagi pekerjaan, pelayanan, serta kemuliaannya. Kita tidak boleh mempersembahkan segala sesuatu yang sudah sisa-sisa, baik waktu, tenaga, pikiran, maupun semangat kita. Tetapi persembahan yang hidup seperti Ishak dalam perjanjian lama dan Kristus dalam perjanjian baru, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena tubuh kita sebagai bait Roh Kudus tidak boleh dipakai untuk hidup dalam dosa dan perbuatan daging. 2. Memperbaharui akal budi di hadapan Allah. Ayat 2 bagian A. Ini menyangkut pikiran dan hati kita agar tidak hidup menurut kebiasaan, pola, dan tingkah laku dunia. Pembaharuan ini hanya bisa terjadi bila kita membiarkan Roh Kudus dan juga firman Tuhan telah mentransformasi karakter dan kepribadian kita secara radikal dari dalam diri kita agar hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Kita juga harus berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk terus berubah. Dengan demikian, kita tidak akan mudah terpengaruh dan terseret oleh sistem dunia yang jahat dan
berdosa ini serta terlindung dari serangan dan tipu muslihat iblis yang ingin menghancurkan kita melalui kenikmatan dan daya tarik dunia. Generasi muda, bila kedua hal di atas kita lakukan, hasilnya kita akan mampu mengerti dan membedakan manakah kehendak Bapa, yaitu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapannya, serta kita akan melakukan hal-hal itu juga. Ibadah yang sejati ialah mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus dan firman Tuhan mengubah kita sehingga kita boleh mengerti dan hidup sesuai kehendak-Nya. Maka jalankanlah generasi muda. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami agar kami benar-benar mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus, firman Tuhan senantiasa menolong kami menjalani kehidupan ini dengan benar, mengubah kami untuk menjadi lebih lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan membimbing dan menyertai setiap kami, memberikan kami hikmat di dalam kami melakukan segala sesuatu, memberkati dalam setiap aktivitas keluarga kami masing-masing. Engkau lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, sakit, penyakit, orang-orang jahat. Dan kemanapun kami melangkahkan kaki kami, Tuhan menuntun dan membimbing kami senantiasa. Sertai pembelajaran sepanjang hari ini, kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.